Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega. Ini adalah video sebelum pandemi COVID-19. Ketemu di folder, jadi saya pikir saya mau sharing karena entah kapan saya bisa keluar lagi, apalagi ke The Vessel. Kalau dari rumah saya di Queens ke The Vessel tinggal naik satu kereta, duduk manis, sampai ujung stasiun, kayak berasa dari Depok ke stasiun kota gitu. Oke, di ujung sampai dia berhenti, itulah kita sampai The Vessel di Hudson Yard. The Vessel ini baru banget dibuka sekitar bulan Maret 2019. Sekarang saya lagi upload video ini di 2020. Kalau tempat tujuan wisata lainnya di New York itu sudah dari ratusan tahun yang lalu, tapi The Vessel ini bener-bener anak baru gitu, kayak new kids on the block. Biasanya kalau kamu ke daerah sini di Hudson Yard, kamu akan ketemu mall-mall gede gitu yang mereknya yang high-end banget, atau The High Line. Saya belum pernah upload video tentang The High Line, tapi menurut saya kalau kamu ke New York cuma punya waktu sedikit, disuruh milih The High Line dan The Vessel, menurut saya sih kerenan The Vessel. Tapi balik lagi itu opini pribadi saya, karena memang beda banget sih. The Vessel tuh nanti kamu lihat deh, beda banget dari bangunan atau tempat wisata lainnya di New York. Ini persis video kayak setahun yang lalu, sekitar bulan November. Jadi memang udah mau musim dingin, tapi ya masih di penghujung musim gugur gitulah. Kamu bisa lihat dari orang-orang pakai coatnya nggak begitu tebal, masih stylish, nggak yang bulky gitu, masih keren pakai long coat. Ini pas saya ngomongin tentang baju orang-orang ketika musim gugur, tiba-tiba stasiun kosong. Ya udah, pokoknya kalau kamu lihat orang, kamu bisa lihat lah ya gaya mereka tuh masih gaya-gaya musim gugur gitu lah. Stasiunnya agak besar karena mungkin ini memang salah satu stasiun utama juga gitu, bukan yang stasiun-stasiun kecil kan, ini di penghujung stasiunnya kan. Dan saya nggak bisa ngasih perbandingan kalau di Jakarta Hudson Yard tuh kayak apa gitu, karena dia ada di West Side Manhattan dan itu yang di ujungnya banget, dan real estate termahal sepanjang sejarah Amerika. Ini Amerika ya, bukan cuma New York, bukan cuma New York City, New York State, ini se-Amerika termahal. Jadi bisa dibayangin ini apartemen di sini gimana, terus lingkungannya tuh gimana, hiburannya buat orang-orang yang memang tinggal atau kerja di sini itu gimana, pokoknya mewah. Saya ke Hudson Yard selama tinggal di New York 2 tahun, kayaknya berapa kali? Ke High Line, ke The Vessel 2-3 kali, nemenin temen dan keluarga yang kesini. Ya udah gitu aja, nggak kemana-mana juga sih, karena mallnya juga kayak yang super high end banget gitu. Apalah saya ibu-ibu kan. Tapi ada Zara juga sih, jadi kalau saya kesini paling ke Zara. Tapi hari ini kita nggak akan ke mallnya, kita nggak akan ke mana-mana, kita benar-benar cuma ke The Vessel. Ini perjalanan panjang menuju ke The Vessel. Saya harap kamu semua bisa nikmatin perjalanan ini juga bareng saya, karena kalau boleh jujur, ini saya kangen sih sama kondisi New York sebelum pandemi, dan kangen apa ya, jalan-jalan bebas lagi gitu, kayak beginilah. Akhirnya kita sampai juga keluar dari stasiun bawah tanah subway di Hudson Yard. Nanti keluar dari subway station ini, ya udah langsung ketemu The Vessel. Ini agak sore, kalau misalnya siang kadang masih banyak kayak food truck gitu, jadi kita bisa selalu ada tempat duduk kan, di mana-mana bench gitu di taman-taman kecil yang mana berserakan. Jadi biasanya saya suka cemil-cemil karena capek jalannya jauh kan, jadi suka duduk dulu
cemil dulu lanjut perjalanan. Jadi gitu, cemil, oh tuh masih ada kan food trucknya. Jadi cemil duduk lanjut, cemil duduk lanjut, karena ya capek, jalan jauh Sista. Kamu lihat itu si The Vessel, namanya The Vessel, bener-bener kesannya kayak apa ya, kayak spaceship sih menurut saya. Ini aneh banget, kayak pesawat alien gitu kayak di film-film. Dan kita akan naik ke atas sana. Jangan khawatir kalau misalnya kamu kesini bareng keluarga atau ibu kamu yang nggak mungkin bisa naikin tangga setinggi itu, ada lift. Tapi liftnya kecil. Sekali lagi naik benar-benar cuma 2-3 orang yang mana diprioritasin untuk orang-orang yang butuh aja. Jadi buat yang muda naik tangga, buat yang sudah lebih tua bisa naik lift, tapi harus antri karena memang liftnya kecil. The Vessel ini gratis, tapi kamu nggak bisa masuk sembarangan gitu. Jadi semuanya ada tiketnya, tiket gratis yang cuma ngasih tahu kamu jam berapa kamu harus masuk dan berapa lama kamu di sana. Jadi kayak udah dijadwalin gitu loh. Jadi kamu tinggal ambil tiket untuk ambil jadwal masuk kamu, jadwal main kamu di The Vessel tuh kapan. Itu bisa online, bisa juga langsung di tempatnya. Jadi ada yang bagi-bagi tiket, ada satu spot kayak satu meja gitu yang kalau kamu mau ambil tiket masuk, kamu bisa antri di situ dan dia akan kasih, kamu tinggal nunggu. Kadang suka agak lama tergantung antrian. Yang mana jadinya kamu bisa ke mall dulu. Di sebelahnya persis ada mall, atau ya udah lihat-lihat keliling-keliling, bikin video, selfie, atau cuma menikmati aja gitu pemandangan yang emang indah banget. Ini saya nunggunya akan agak lama. Jadi ya begitulah pokoknya di New York. Semua kan mau datang ke sini dan banyak banget atraksi atau tempat-tempat yang memang gratis. Tapi ya ujung-ujungnya kamu harus nunggu, harus antri karena kan kamu nggak sendirian di sini. Nggak cuma kamu yang pengen nikmatin semua fasilitas gratis ini di New York. Jadi ya rata-rata harus nunggu. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan ke New York, agak susah sih menurut saya kalau emang kamu mau menikmati yang gratis-gratis gitu, tapi kamu hajar misalnya satu hari harus ke 4 tempat gitu. Maksudnya nggak nikmatin juga sih, karena memang kan suasananya enak. Jadi ya jangan diburu-buru gitu lah. Sebenarnya New York itu nggak gede, cuman kayak banyak banget tempat persinggahan yang menarik banget gitu loh. Jadi mungkin kalau kamu mau jalan-jalan minimal itu 2 minggu lah. Itu kalau kamu benar-benar mau menikmati New York ya. Cuma ya kalau kamu punya waktu 1 hari ya pun kamu bisa aja kayak mampir ke Times Square yang deket-deket gitu yang gak perlu antri-antri. Times Square, Bryant Park, nikmatin kotanya, nikmatin pemandangannya, nikmatin orang-orangnya. Kamu benar-benar kayak ngerasa ada di dalam film lah, karena ya nggak bisa dipungkirin kayak semua lokasi di New York itu pasti jadi tempat syuting film kan. Nggak terasa udah gelap aja, tapi memang kalau lagi November jam 6 pun udah gelap gitu. Biasanya kalau lagi summer jam 9 baru gelap gitu, jadi emang beda-beda sih. Ini udah waktunya saya masuk, akhirnya kan masuk juga, tapi bener-bener segininya loh. Kalau misalnya kamu memang kayak mau yang kayak atraksi gratisan gitu di New York yang memang banyak banget, ya kamu memang harus nunggu. Kayak misalnya di museum kadang antriannya tuh sampai melingkar, tapi ya it worth it lah. Karena ketika kamu udah keluar dari New York, ketika ngantri, ketika nunggu, nikmatin buzzlingnya orang-orang, itulah yang dikangenin. Oke, ini tiketnya saya lagi dicek dan waktunya saya masuk. Untuk kamu tahu, The Vessel ini itu ada 16 tingkat dengan 154 tangga. Jadi bener-bener olahraga. Saya pernah ke The Vessel ketika siang, pernah ketika sunset, dan ini malam.
Tiga-tiganya itu indah banget. Ya gimana gak indah, namanya juga pemandangan dari atas gitu kan. Jadinya beda banget suasananya. Dan pastinya ketika sunset itu yang paling indah, karena dia berhadapan langsung dengan Hudson River. Jadi kamu bisa ngeliat sinar matahari yang terbenam di balik Hudson River. Terus ada bayangan-bayangan dari kota New York. Jadi romantis banget. Nanti di akhir video saya akan tunjukin kamu sedikit foto-foto video yang saya punya ketika siang. Saya coba cari foto-foto video ketika sunset. Maaf ya, foldernya gak ketemu. Kalau bisa nanti ketemu, nanti saya bikinin lagi. Saking kecilnya liftnya, jadi kalau kamu kelihatan muda dan energik, jangan harap bisa dikasih untuk naik lift sama penjaganya yang ketat banget. Kalau kamu ke New York dan pengen ngeliat pemandangan New York dari atas itu, ada beberapa tempat yang gratis kan. Karena ada juga yang bayar, kayak Top of the Rock gitu di atas Rockefeller Center itu bayar kayak sekitar $35 kalau nggak salah, saya harus cek lagi. Dan kalau mau yang gratisan ya ini The Vessel dan The High Line, tetangganya. Mungkin setelah ini saya akan upload video tentang The High Line. Waktu itu ketika ibu saya dan mertua saya kesini juga saya bawa ke The Vessel. Ibu saya bawa ketika siang dan mertua saya pas banget sunset. Indah banget dan ini berkesan banget sih. Karena bener-bener kayak apa ya, bukan sarang tawon, kayak ini kayak di TV-TV lah, kayak di film-film. Kayak dunia masa depan gitu, kayak futuristik banget. Banyak banget kontroversi tentang The Vessel ini. Karena walaupun katanya ini untuk publik gitu kan, gratis, taman gitu, taman kota. Tapi nggak bisa dipungkirin ketika ada The Vessel, developer di sekitar Hudson Yard langsung naikin harga apartemennya kan. Kalau kamu mau tahu harga apartemen di apartemen sekitar The Vessel itu kira-kira ada yang $9.000 untuk 2 bedroom apartemen. Dan itu nggak besar, itu kecil. Ini saya ngomong per bulan ya, bukan per tahun. $9.000 per bulan karena dia menghadap The Vessel. Itu dia yang bikin orang-orang jadi sebel banget sama The Vessel. Tapi ya buat turis gitu, buat saya yang bukan tinggal di sekitar Hudson Yard, ya saya seneng atraksi gratisan dan emang bagus banget gitu kan. Orang-orang manggil The Vessel kayak The Hive, terus ada yang bilang kayak nanas, ada yang bilang kayak pesawat luar angkasa gitu. Ini sebutan The Vessel ini masih temporary sampai ada nama yang lebih bagus untuk ditemuin. Kadang-kadang nih ya, kalau di New York itu kamu bisa banget dinamain nama siapa gitu kalau kamu menjadi donatur. Kadang suka kayak gitu, tapi saya nggak tahu sih, The Vessel ini kan mahal banget. Kadang kayak di Central Park gitu, bench-benchnya, tempat duduknya itu dikasih nama. Kamu bisa tulis nama kamu bisa tulis puisi, asal ada donasi untuk Central Park. Jadi ya untuk kepentingan umum juga sih sebenarnya. Untuk nama baru The Vessel sendiri, ada situs yang ngasih saran-saran gitu untuk namanya lucu-lucu. Ada yang bilang Midtornado, Ratnas, The Escalator to Nowhere, Staircase, Max Staircase Face, ya pokoknya gitu-gitu deh. Kalau menurut kamu, kalau kamu bisa ngasih nama The Vessel, kamu akan kasih nama apa? Tulis di komen ya. Intinya The Vessel wajib banget dikunjungin. Kamu bisa ambil banyak banget foto di luar, di dalam, di atas, ke bawah, ke atas, kemana-mana. Pokoknya ini memang kayak Instagramable banget lah. Karena memang bentuknya yang unik, jadi untuk keamanan semua orang, itu setiap yang masuk itu cuma dibolehin maksimal 1.000 orang. Oleh karena itu, tiket itu dibutuhkan. Tiket untuk waktu-waktu kapan kamu bisa masuk. Jadi nggak bisa semua orang masuk kapanpun yang semua orang mau gitu. Kalau kamu udah ke New York,
atau yang belum, saya cuma mau bilang kalau di New York itu kamu tuh kayak ngerasa jalan di dalam film-film yang selalu kamu tonton. Jalan kayak di Hollywood, kamu kayak ada di dalam film gitu. Kayak ketika kamu jalan, kamu ngelihat bustling orang-orang. Ketika kamu mampir kemana, kamu kayak berasa ada di film. Beda sama The Vessel, karena The Vessel ini baru, belum pernah ada film yang syuting di The Vessel. Tapi karena bentuknya yang unik banget, kamu jadi kayak punya imajinasi sendiri gitu ketika kamu di dalam. Ini kamu lagi di mana, kamu lagi di luar angkasa, atau kamu lagi apa, atau ini abad keberapa gitu kayak. Jadi memang feelingnya beda banget, dan New York selalu bikin perasaan kamu kayak bukan di dunia nyata gitu, kayak selalu ada di film. Itu sih yang saya rasain. Kalau kamu ngelihat sungai, itu Hudson River. Untuk kamu tahu, taman-taman yang ngelilingin Hudson River itu salah satunya The Battery Park. Kalau kamu nonton video saya tentang Sea Glass Carousel, dia juga sebelah-sebelahan sama Hudson River. Selain itu juga Liberty Park, jadi patung Liberty juga dikelilingi oleh Hudson River. Banyak taman-taman lainnya kayak Storm King, tapi ya mungkin yang terkenal ya 2 itu kali ya, yang memang ada di sekitar New York City. Kalau kamu memang suka arsitektur, kamu wajib ke sini. Tapi kalau kamu kayak agak parno gitu sama ketinggian, itu kamu hati-hati juga sih, karena ini kan gak ada jendelanya kan. Ini tuh bener-bener kayak cuma setengah badan, jadi angin tuh gede banget. Makin ke atas, angin tuh makin kencang gitu, makin pokoknya. Dan kamu kayak ngerasa goyang gitu kalau bisa kebayang. Tapi ya kalau kamu gak takut ketinggian ya aman-aman aja, indah banget malah. Saya ingat waktu bawa ibu dan mertua saya ke sini, ya ada yang takut anak saya suka banget ngelihat ke jendela keluar gitu, kayak itu nggak apa-apa, jangan terlalu dekat sama jendelanya gitu. Sebetulnya bukan jendela sih, kayak pengamannya. Karena semuanya dari kaca kan, buat anak itu bahagia banget ngelihat ke bawah, pemandangan gitu kayak indah banget. Tapi buat yang ngelihat emang agak ngeri sih, karena kita tinggi banget. Ini tuh jalanannya tuh kayak kecil gitu, steep banget. Jadi kecil, dikelilingin sama kaca, udah gitu doang. Kamu bisa bayangin jadinya ditambahin dingin, angin, tinggi. Setinggi ini. Jadi ya begitulah, seru. Di setiap tiket itu akan dibatasin waktu kamu berapa lama bisa ada di gedung ini. Tapi gak ada yang benar-benar ngecekin sih, jadi kamu benar-benar santai aja. Karena memang menurut saya tangganya tinggi banget, itu capek banget kan, ngabisin nafas kamu gitu. Jadi dibawa santai aja gitu, gak akan ada yang ngecekin. Mereka cuma ngecek pokoknya di dalam itu cuma ada 1.000 orang. Tapi ya bukan berarti kamu bisa lama banget, kasihan kan orang-orang yang emang nunggu lama. Kamu bisa lihat tadi, nunggunya bener-bener lama banget. Kalau kamu ada yang tahu tempat seperti ini di bagian dunia lain gitu, maksudnya bukan dunia lain, dunia hantu ya, tapi kayak di negara lain, kamu bisa komen dan share dong juga pengalamannya yang mirip-mirip kayak gini lah. Tapi saya yakin kalau di tempat lain itu pasti bayar. Entah kenapa feeling saya tuh pasti bayar. Kalau di New York memang banyak banget yang gratis sih. Bahagia kan ibu-ibu. Cuma ya itu nunggunya. Makanya tadi saya cuma cut sedikit waktu nunggu saya, biar kamu juga bisa ngebayangin dan ngerasain itu nunggu tuh kayak gitu. Di New York tuh nunggu lama. Kalau mau yang gratisan ya. Tapi memang banyak banget atraksi gratisan. Jadi kalau memang kamu mau buru-buru nyari yang berbayar, ya mungkin seperti museum, Broadway, yang experience gitu loh. Atau sekalian Top of the Rock mungkin. Jadi ya selalu ada pilihan, mau yang bayar atau yang gratis. Sekali lagi, gak ada yang murah di New York. Jadi kalau memang enggak disubsidi pemerintah, ya mahal gitu. 2019 The Vessel jadi, 2020 pandemi COVID-19. Mungkin kalau COVID-19 sudah selesai gitu ya, pandemi sudah selesai, saya bisa kebayang kira-kira film Avengers gitu, mungkinkah dia akan pakai The Vessel untuk jadi
lokasi syuting gitu kan, karena memang futuristik banget. Tapi apakah disetujui gitu-gitu, karena memang New York peduli banget sama safety kan, jadi benar-benar strict banget. Tapi ya selalu ada jalan kan. Saya pernah cek-cek, The Vessel cuma baru dipakai syuting sekali, tapi itu mungkin video klip, bukan film. Baiklah, sekian dulu saya temenin kamu, saya tour guide kamu ke The Vessel. Videonya masih akan ada kayak beberapa menit lagi, mungkin 3 menit lagi. Kamu bisa menikmati tanpa suara saya yang mungkin agak mengganggu kan. Lama banget gaming terus, hobinya ngomong. Tapi ya saya senang banget jadi bisa temenin kamu untuk lihat-lihat The Vessel, berbagi kenangan, berbagi hal-hal yang saya sukai gitu. Kalau begitu, enjoy the view. Semoga kamu suka videonya. Di like, jangan lupa di subscribe. Untuk kamu yang belum subscribe channel saya, ditekan belnya mungkin. Itu semuanya gratis. Bisa bantu-bantu saya bikin tambah semangat kan? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by. Some of the old songs. For all time's sake. As time goes by. Been a long time. Some of the old songs. For all time's sake. As time goes by. It's been a long time.